Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini yukimon.dj. Malam kali ini kita akan membahas salah satu ilmuwan atau penemu atau orang pintar lah ya pada zamannya. Cuman namanya ini tuh banyak sekali orang yang kurang dengar atau orang ini kurang famous gitu. Dan actually materi malam kali ini benar-benar sangat panjang banget. Jadi langsung saja kita mulai. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Nikola Tesla adalah salah satu orang terpenting dalam masa transisi electrical age atau pergeseran pemanfaatan energi menggunakan energi listrik. Sebelum ada listrik, sistem pembangkit energi untuk menghidupkan suatu kota memanfaatkan transmisi air, gas, atau sumber energi sejenisnya yang mana itu nggak efisien banget. Nah, salah satunya berkat kontribusi besar Tesla inilah kita bisa memanfaatkan listrik secara massal dan tentunya sangat efisien. Tesla mendedikasikan hidupnya untuk membuat alat yang berguna untuk kemanusiaan. Mulai dari teknologi listrik tadi, remote control, X-ray, hingga radio, baik langsung maupun tidak langsung. Semuanya itu tak lepas dari kontribusi Tesla ini. Kontribusi tersebut menjadikannya salah satu penemu terpenting dan salah seorang teknisi terbesar di dalam sejarah. Namun sayangnya Tesla seperti dilupakan begitu saja setelah kematiannya. Namanya tenggelam di antara sekian banyak saintis atau inventor lain. Nah, dalam video kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk menelusuri kehidupan Tesla sejak masih muda hingga kematiannya. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli di tahun 1856 di sebuah desa di Smiljan, kerajaan Austria yang sekarang itu udah masuk ke Kroasia. Kalau kalian baca sejarah Perang Dunia Pertama, pada masa itu di Eropa sedang terjadi ketegangan politik yang sangat panas, termasuk di kerajaan Austria. Ayah Tesla adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang punya bakat buat bikin alat-alat rumah tangga dan juga mekanik. Tesla mengaku kemampuannya berpikir menurun dari ibunya. Ayah Tesla sebenarnya ingin Tesla ini tuh menjadi tentara atau pendeta seperti ayahnya ini. Namun sayangnya Tesla ini tidak tertarik dengan kedua profesi tersebut. Tesla mulai tertarik dengan listrik ketika sekolah saat profesornya mempertunjukkan penggunaan listrik. Saat itu Tesla menganggap listrik adalah sebuah fenomena yang misterius dan sangat mengagumkan, lalu bikin dia jadi makin penasaran. Di usianya yang masih muda sekitar 17 tahun, Tesla sakit kolera yang sangat parah. Kolera merupakan salah satu penyakit mematikan yang menyerang saluran pencernaan. Tesla berbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan dia tuh kayak hampir mau meninggal gitu. Saat sakitnya itu ia berkata kepada ayahnya, "Ya, kalau kamu mengizinkanku kuliah teknik, aku akan sembuh." Ayahnya menjawab, "Kau akan masuk sekolah teknik terbaik di sini, nak." Benar, gak lama kemudian Tesla langsung sembuh. Ding-ding. Sesuai perjanjiannya, Tesla pun akhirnya kuliah di teknik di Grace University of Technology. Di awal perkuliahannya, dia sangat semangat dan tanpa kesulitan dapat nilai bagus. Tesla gak beristirahat mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Hari Minggu atau liburan pun dia tetap belajar seperti biasanya. Di tahun keduanya, kuliahnya mulai sangat kacau. Dia terlibat perdebatan mempertaruhkan semua uang saku dan uang kuliahnya untuk main judi. Tesla akhirnya di drop out karena kelakuannya itu dari kampusnya. Tesla merupakan polyglot gak tanggung-tanggung. Dia bisa berbicara dalam 8 macam bahasa. Wow. Selain itu, Tesla juga mengaku dia punya eidetic memory atau biasa dikenal dengan photographic memory. Oleh karena itu, dia jarang nulis atau coret-coret proses berpikir yang berlangsung di kepalanya begitu saja. Misalnya nih, dia punya ide buat bikin alat. Dia bangun tuh alat di dalam imajinasinya, dia bikin, perbaiki, dan dioperasikan di pikirannya saja tanpa menyentuh apapun. Karena kemampuannya ini pas sekolah,
Tesla ini sempat dituduh mencontek karena bisa mengerjakan soal integral kalkulus tanpa ngitung sama sekali. Jadi daya ingat si Tesla ini tuh benar-benar tinggi ya. Kalau kalian jadi Tesla, kalian pasti memanfaatkan momen ini untuk pada saat ujian, ya kan? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Nikola Tesla merupakan cendekiawan fisika yang telah merenggut perhatian seluruh dunia dalam sejarahnya bahkan hingga saat ini. Kecerdikan dan keberhasilannya dalam penemuan-penemuan yang luar biasa membuat dia dikenang dengan sebuah nama yang menjadi landasan teori dari pemikiran fisika listriknya, yaitu Tesla. Di luar dari rancangan teknologi yang kita buat selama ini, masih belum sempurna jika tidak dikaitkan dengan elektrisitas Tesla. Dunia ini akan terus berkembang menjadi dunia Tesla, karena titik temu dari berbagai permasalahan teknologi ada di Tesla. Di lain sisi, perkembangan IoT atau Internet of Things saat ini sedang marak. Banyak manusia berlomba-lomba menginovasi berbagai macam barang untuk dihubungkan dengan internet, sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan media elektronik dengan media lainnya. Tentunya, perubahan industri 4.0 ini memiliki berbagai macam tantangan baru, salah satunya dari sisi biaya. Solusi tersebut sebenarnya sudah terpecahkan dengan dunia Tesla yang akan datang nanti. Dunia di mana manusia tidak perlu membayar kebutuhan listrik yang setiap harinya semakin meningkat. Dunia di mana setiap manusia bisa membuat sumber listrik sendiri tanpa harus membeli kabel dan juga terminal. Menjurus pada listrik, Tesla telah memberikan contoh kecil pada kita bahwa listrik itu aman, bisa disimpan, dan bisa dibuat sendiri. Dari rangkaian sederhana Tesla Coil saja sudah bisa tercipta inovasi pencahayaan tinggi, fosforesensi, mesin elektrostatik, X-ray, elektroterapi, transmisi energi, dan senjata dead ray yang aman jika digunakan sesuai dengan batas penggunaannya. Terlebih lagi, menara pembangkit listrik tanpa kabel dari model Tesla Coil ini sudah pernah ada dan hampir sempurna pada masanya. Menara itu disebut Warden 5V. Menara listrik nirkabel yang mampu melintasi Atlantik ini dibuat 118 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1902. Namun akhirnya, menara tersebut gagal untuk diselesaikan karena adanya propaganda atau konspirasi yang dibuat. Itu artinya masih ada kesempatan kita membangun kembali dunia tersebut karena era sekarang merupakan era teknologi yang fasilitasnya serba mendukung. Sebelum membangun satu persatu penemuan baru Tesla, pertanyaan dasarnya ialah apakah kalian siap hidup di dunia Tesla? Kalau aku sih siap-siap aja. Kalau kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Next. Berbeda dengan Thomas Alva Edison, sosok Nikola Tesla pasti sangat jarang terdengar di telinga. Namanya pun hampir tidak ada ditemukan di buku-buku sekolah siswa tanah air Indonesia ini. Padahal, Nikola Tesla tidak kalah dari Thomas Edison. Dia adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik asal Amerika. Bahkan sekitar 100 tahun yang lalu, Nikola Tesla berhasil membuat sistem kelistrikan pertama yang saat ini dipakai untuk mengalirkan listrik di hampir setiap rumah yang ada di bumi. Tidak salah bila banyak menyebutnya sebagai si pencipta listrik atau penyihir listrik. Selain penemu hebat, kisah hidup Nikola Tesla juga dipenuhi dengan hal-hal yang tidak terduga dan juga menarik. Sempat disebut anak ke-8. Tanggal kelahiran pasti Nikola Tesla belum diketahui secara pasti. Ahli sejarah sendiri menyatakan Tesla lahir sekitar tanggal 9 atau 10 Juli di tahun 1856 di Kroasia. Yang cukup menyeramkan di sini, menurut legenda keluarganya, Tesla lahir saat badai dan menyambar hebat. Tak pelak, bidan yang membantu kelahiran Tesla mengatakan bila anak itu akan menjadi anak ke-8. Tidak mau hal itu terjadi, ibu dari Tesla langsung mengatakan bila Tesla tidak akan menjadi anak dari ke-8, melainkan anak dari cahaya. Benar saja, di masa depan Tesla yang menemukan teknologi untuk menyebarkan listrik otomatis cahaya di bumi. Wow, benci mutiara. Tidak banyak orang yang tahu bila Tesla tidak tahan melihat mutiara.
Pria itu bahkan tidak mau berbicara dengan seorang wanita yang kebetulan memakai perhiasan mutiara, bahkan sekretarisnya sekalipun. Alasan di balik ketakutan akan mutiara itu pun tidak jelas. Namun banyak yang menduga Tesla benci mutiara karena sangat peduli terhadap gaya berbusana. Sebab Tesla percaya bila untuk bisa sukses, seseorang harus berpenampilan layaknya dia orang sukses. Saat melakukan sesi foto pun, Tesla diakui sangat memperhatikan pose hingga hal-hal detail lain agar bisa terlihat sempurna di depan kamera. Wow, tidak bisa lupa. Ilmuwan satu ini ternyata memiliki kemampuan otak yang sangat hebat, yakni photographic memory. Seperti yang Yuki bilang tadi, kemampuan ini bisa membuat seseorang selalu ingat terhadap apapun yang dia dengar atau dia lihat dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai diingat sampai dia meninggal. Berbekal kemampuan itu, Tesla diketahui mengingat setiap kata dan gambar dari buku-buku yang pernah dia baca atau dia ciptakan. Selain itu, Tesla juga disebut mempunyai imajinasi tingkat tinggi yang bisa membantunya membayangkan setiap hal dalam bentuk 3 dimensi. Kemampuan ini yang membantu Tesla lepas dari ketakutan akan mimpi buruk yang dia alami sejak kecil. Memang dengan kemampuan photographic memory itu, Tesla sulit melupakan bayangan mimpi buruknya sama sekali. Memang dengan kemampuan photographic memory, Tesla sulit melupakan bayangan mimpi buruknya sejak kecil. Oleh karena itu, salah satu cara untuk lepas dari mimpi buruk tadi adalah dengan mengimajinasikannya menjadi hal lain yang positif. Rival Thomas Edison. Awalnya, Tesla sempat bekerja untuk Thomas Alva Edison sebagai desainer generator listrik. Tetapi Tesla memilih untuk berhenti kemudian hari untuk mengembangkan motor induksi AC. Motor induksi adalah mesin penghasil listrik yang bergerak akibat magnet. Teknologi ini masih banyak dipakai di mesin kompresor, pompa, hingga alat bor. Di sisi lainnya, Edison fokus mengembangkan motor listrik berjenis direct current atau DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Perbedaan teknologi AC dan DC inilah yang membuat banyak orang berpikir Tesla dan Edison sangat rival. Bahkan, banyak pihak menyebut keduanya sebagai Steve Jobs dan Bill Gates di masa lalu. Prediksi kemunculan smartphone. Berdasarkan sebuah quote dari Nikola yang didapat oleh Big Pink, terungkap bila pria Amerika itu sudah memprediksi kemunculan smartphone sejak tahun 1926. Kita akan bisa berkomunikasi satu sama lain dengan instan meski terhalang oleh jarak yang jauh. Tidak hanya itu saja, lewat televisi dan telepon, kita bisa melihat dan mendengar satu sama lain dengan sempurna layaknya bertatap muka. Walaupun kita terpisah jarak ribuan mil dan alat yang kita pakai untuk melakukan komunikasi itu akan sangat sederhana jika dibandingkan telepon yang kita gunakan saat ini. Seseorang bahkan bisa membawanya di saku rompinya, ujar Nikola Tesla saat diwawancara majalah Collier di tahun 1926. Tentu deskripsi Nikola Tesla ini tentang alat komunikasi masa depan itu sangat mirip dengan apa yang saat ini kita sebut smartphone. Sebuah ramalan yang hebat mengingat hal itu dikatakan 89 tahun silam. Gila, menurut kalian dari 5 kisah tak terduga si Nikola Tesla ini mana yang paling menarik? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Sedikitnya ada 4 penemuan Nikola Tesla yang dihentikan dan belum bisa terwujud. Dalam sejarahnya, Nikola dikenal sebagai salah satu tokoh penemu yang mengubah sejarah dunia. Namun, dari sekian banyak penemuannya, tidak semuanya bisa terrealisasi. Ada beberapa di antaranya yang dihentikan dengan berbagai alasan. Salah satunya karena dinilai terlalu berbahaya. Deadbeam. Pada ulang tahunnya yang ke-78 atau sekitar tahun 1930-an, Nikola Tesla mengklaim telah menemukan sebuah penemuan fantastis. Penemuan barunya ini dikatakan bisa membuat jutaan tentara mati dalam sekejap. Tesla menjulukinya sebagai Peace Beam.
Namun orang-orang menyebutnya sebagai death beam atau balok kematian. Penemuan ini berupa sebuah senjata militer yang bisa mempercepat partikel merkuri dan menambahkan sinar berkecepatan tinggi. Dengan kekuatan yang luar biasa, death beam dikatakan bisa menjatuhkan 10.000 musuh dan jangkauannya mencapai hingga 250 mil. Tesla menawarkan senjata sinar partikelnya ini ke banyak negara termasuk Amerika Serikat. Namun, diketahui hanya Uni Soviet lah yang menunjukkan minat terhadapnya. Mesin gempa buatan. Pada tahun 1893, Nikola Tesla menemukan osilator mekanik bertenaga uap yang bergetar hingga kecepatan tinggi. Getaran tersebut ditunjukkan untuk menghasilkan listrik. Generator listrik bertenaga uap ini pernah dicoba di laboratorium milik Nikola Tesla. Selama pengujian, dia terus meningkatkan daya getarannya. Getaran semakin terasa dan bangunan tersebut terasa seperti akan runtuh. Tak lama setelahnya, polisi dan ambulans datang. Namun Tesla sendiri mengatakan kepada asistennya untuk tetap diam dan beralasan kejadian tersebut adalah gempa bumi. Gelombang pasang buatan. Pada tahun 1907, Nikola Tesla menghasilkan sebuah penemuan yang dikatakan bisa mencegah peperangan. Temuan ini bernama gelombang pasang buatan. Dikutip dari situs History, dia memanfaatkan telegrafi nirkabel yang bisa memicu ledakan di lautan. Hasilnya adalah akan muncul gelombang pasang yang cukup besar dan membalikan seluruh armada musuh. Penemuan selanjutnya adalah energi nirkabel. Pada tahun 1901, Nikola Tesla mendapat sokongan sekitar 150.000 dolar dari seorang pemodal bernama JP Morgan. Dalam hal ini, modal tersebut digunakan untuk membangun menara setinggi 185 kaki di pantai utara Long Island. Menara tersebut bisa mentransmisikan pesan, telepon, hingga gambar di kapal di laut menggunakan sinyal. Proyek tersebut bernama Menara Warden-Slavy. Namun dalam hal ini Tesla berpikiran lain, di mana sebuah ide yang memungkinkan menara ini bisa mengirim daya nirkabel. Dengan eksperimennya di radio dan gelombang mikro, dia yakin bisa mentransmisikan jutaan volt listrik yang bisa menerangi kota New York. Akan tetapi, sang pemodal menolak ide dari Tesla ini. Sebagian berspekulasi bahwa penemuan Nikola Tesla ini bisa membuat bisnis Morgan di sektor energi lainnya lumpuh. Akhirnya dia meninggalkan proyek ini pada 1906 sebelum bisa digunakan. Selain itu, pada 1917 menara tersebut juga dibongkar. Aduh, sayang banget ya. Dari 4 penemuan Tesla yang ditolak oleh dunia ini, mana yang kalian inginkan terjadi di saat-saat seperti ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Pasca ilmuwan Nikola Tesla ditemukan tewas pada Januari 1943 di kamar hotelnya di New York City, perwakilan dari kantor properti alien pemerintah Amerika Serikat menyita banyak sekali dokumen. Dokumen ini berkaitan dengan karya penemu berusia 86 tahun yang brilian dan produktif itu. Dilansir History, saat itu adalah puncak Perang Dunia Kedua. Tesla mengklaim telah menemukan senjata sinar partikel yang kuat yang dikenal sebagai death ray. Senjata ini terbukti sangat berharga dalam konflik yang sedang berlangsung. Jadi, daripada mengambil resiko teknologi Tesla jatuh ke tangan musuh Amerika, pemerintah masuk dan mengambil alih semua properti dan dokumen dari kamarnya di Hotel New Yorker. Apa yang terjadi pada file Tesla itu, serta apa sebenarnya yang ada di dalam file tersebut tetap diselimuti misteri dan juga teori konspirasi. Setelah bertahun-tahun mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan penyembunyian, FBI akhirnya mendeklasifikasi sekitar 250 halaman dokumen terkait Tesla di bawah Freedom of Information Act pada tahun 2016. Biro menindaklanjuti dengan 2 rilis tambahan yang terbaru pada Maret 2018. Tetapi bahkan dengan publikasi dokumen-dokumen ini, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dan beberapa file Tesla yang masih hilang. 3 minggu setelah kematian penemu Serbia Amerika ini, seorang insinyur listrik dari Massachusetts
Massachusetts Institute of Technology atau mereka menyebutnya MIT sempat ditugaskan untuk mengevaluasi makalahnya demi menentukan apakah file berisi ide yang bernilai signifikan. Menurut file yang tidak disklasifikasikan, Dr. John G. Trump melaporkan bahwa analisisnya mengatakan makalah itu tidak menyertakan suara baru, prinsip atau metode yang dapat diterapkan untuk mewujudkan hal tersebut. Dr. G. Trump adalah paman dari Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Donald J. Trump. Dia adik dari ayah Trump, Fred, yang membantu merancang mesin sinar X yang sangat membantu pasien kanker dan bekerja pada penelitian radar untuk sekutu selama Perang Dunia Kedua. Donald Trump sendiri sering mengutip kredensial pamannya selama kampanye kepresidenannya. Pada saat itu, FBI menunjuk laporan Dr. Trump sebagai bukti bahwa senjata sinar partikel baterai yang dibanggakan Tesla tidak ada, di luar rumor dan spekulasi. Namun nyatanya, pemerintah Amerika Serikat sendiri terpecah dalam menanggapi teknologi Tesla. Mark Safier, penulis biografi Wizard, The Life and Times of Nikola Tesla, mengatakan sekelompok personil militer di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio, termasuk Brigadir Jenderal L.C. Craigie, memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan ide Tesla. Anda memiliki dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok menolak penemuan Tesla dan kelompok lain mengatakan benar-benar ada sesuatu untuk itu, tulisnya. Ketika Tesla meninggal, tanah miliknya akan diberikan kepada keponakannya, Sava Kasanovic, yang pada saat itu adalah duta besar Yugoslavia untuk Amerika Serikat. Menurut dokumen yang baru-baru ini dirahasiakan, beberapa orang di FBI khawatir Kasanovic mencoba untuk merebut kendali atas teknologi Tesla untuk membuat informasi tersebut tersedia bagi musuh. Bahkan FBI mempertimbangkan untuk menangkapnya untuk mencegah hal ini. Terlepas dari penilaian John G. Trump yang meremehkan ide-ide Tesla, segera setelah kematiannya, militer memang mencoba dan memasukkan persenjataan partikel beam dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua. Inspirasi dari Death Ray memicu inisiatif pertahanan strategis Ronald Reagan atau program Star Wars pada tahun 1980-an. Jika pemerintah masih menggunakan ide Tesla untuk menggerakkan teknologinya, kata Safier, itu bisa menjelaskan mengapa beberapa file yang terkait dengan penemu masih tetap dirahasiakan. Meskipun beberapa inovasinya yang lebih sensitif mungkin masih tersembunyi, warisan Tesla masih hidup dan sehat, baik di perangkat yang kita gunakan setiap hari maupun teknologi. Sistem panduan radio, enskripsi, robot kendali jarak jauh, semuanya didasarkan pada teknologi Tesla. Wow, panjang banget ya. Apalagi tadi maaf banget, ada beberapa nama yang susah banget. Jadi itulah dia kisah hidup Tesla dengan berbagai macam penemuannya. Gila, keren banget. Apalagi kalau kalian tadi dengar yang bagian kalau Tesla ini rival dari Thomas Alva Edison, itu juga emang benar-benar menarik. Tapi yang sering kita dengar adalah nama Thomas Alva Edison ini. Ini kalau kalian mau bahas Tesla versus Thomas Alva Edison, kalian kalau mau request, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kita buatkan satu video khusus karena ini udah panjang banget. Atau mungkin kalian punya ide konten horor lainnya atau konspirasi lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya, cukup share ke teman-teman kalian agar mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki di sini pamit undur diri, see you next video.